Selamat malam, jumpa lagi dengan Pak Git. Kali ini bahasan Pak Git ya, tentang yang nggak berat-berat juga, tapi ya penting nggak penting juga. Ya. Tapi ya masih banyak orang yang percaya akan Habib itu ya, akan cerita-cerita Habib ya. Cerita Habib yang halu-halu yang nggak masuk akal ya. Yuk kita cek beberapa videonya ya. Habib Muhammad Maulana Dawila mengatakan, wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Coba ayo, coba terbang satu-satu. Disuruh terbang satu-satu. Terbang satu-satu. Bagus. Tinggal yang paling kecil kalau nggak salah lah Habib Abdurrahman Segaf. Tiri Abdurrahman, terbang. Gal marhaba. Takut anu bang. Terbang ditembus. Sampai atap rumahnya ditembus jebol dus. Kemudian kata Habib Muhammad Maulana ngerusak gitu. Turun. Tapi juga nggak ngomong rusak nih, enggak, tambahan dari saya. Dus ditembus kemudian turun cukup yuk, ngerusak atap kamu ini. Kemudian kata Habib Abdurrahman Segaf, demi Allah kalau aku nggak dipanggil sama abahku, langit itu aku tembus. Nah, itu teman-temannya. Salah satu videonya ini ya, Habib bisa terbang. Kalau nggak dibertiin nanti malah bisa tembus sampai langit. aduh, ya kok ada yang masih jadi pengikut gitu ya. Mbok ya sadar gitu ya Pak Git, dengan segala hormat gitu, mohon pada orang-orang yang beragama Islam dalam hal ini, pengikut Habib itu ya. Satu, protes. Kalau nggak protes nggak mau ya sudah, mau nggak gimana gitu kan. Maksudnya itu kan cerita yang nggak masuk akal, protes aja gitu loh. Maksudnya bertanya dalam nada yang baik gitu, nggak langsung marah-marah, enak dulu ada bicaranya gitu loh. Kok bisa ada orang terbang tuh gimana ya, tanya gitu. Kalau boleh kita pengen lihat gitu kan. Kalau nggak gini ya terus saja mereka membohongi bangsa ini gitu. Satu lagi kita cek ya, kalau cek semuanya nggak mungkin lah habis semua konten buat ini dan banyak banget soalnya. Itu lagi kita cek. Turunan Al-Imam Syekh Habib Bakar bin Salim punya anak 13 jadi wali semua. Anaknya beliau 13 jadi wali semua. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Ayo siapa nih yang kira-kira gantiin Aba? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih, Syekh Umar Muhdhar. Ayo wahai Syekh Umar Muhdhar, nih lihat keramatannya, nurunin rantai emas dari langit. Sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdhar ketawa doang. Dia bilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas. Lebih hebat saya, katanya. Tuh anak-anaknya bagaimana abaknya. Ya gitu ya teman-temannya. Jadi habis yang terbang, yang satu lagi nurunin rantai emas dari langit. Ada Habib di atas lagi megangin rantai. Istilahnya cerita adu kesaktiannya. Masih ada yang mau cerita begini gitu, dan masih ada gitu yang percaya gitu. Oh itu ya mukjizat atau apalah ya. Kita nggak tahu maksudnya apa, yang jelas kalau Pak Git lihat ya tujuan utamanya ya money, duit gitu kan. Kalau dilihat lagi ya Pak Git tidak cuplikan, tapi kalau kita lihat-lihat scrolling gitu ya, suka kasih amplop, kasih duit, bahkan ada yang minta buat berapa nih, buat Habib cucu Nabi gitu ya. Waduh, ini mau mengajarkan kebajikan apa mau memeras sih gitu. Yang telah Pak Git ceritakan juga pada masuk awalnya Habib itu ya di 1832, itu maksudnya dibawa oleh Belanda gitu, dan salah satu mufti Batavia ya, Lutfi bin Yahya itu dijadikan mufti Batavia ya, itu mengeluarkan fatwa haram tentang berontak terhadap penjajah. Dan fakta ini ada, yang datangkan itu adalah Belanda. Sebetulnya kalau kita kait-kaitkan dalam hal ini ormas-ormasnya yang seperti yang menjaga itu dulu awal-awalnya kan memang NU lah gitu ya. Mereka bernaung di bawah NU ya. Sebelum itu kan juga tidak tahu, tapi terlihat sekarang juga. Yang pertama menemukan istilahnya mengoreksi soal ini yaitu
Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, ya, beliau membuat ya seperti tesis itu ya, membuat tesis, dan isinya itu yang satu secara nasab, ya kalau Pagit nggak ngerti lah nasab karena itu kan hafalan urutannya gitu, terus terjadi kesalahan di mana itu ya, kejanggalan di mana. Nah, kemudian ya ini yang kedua adalah secara DNA ya. Kalau kita pikir DNA ini ya memang hal yang sangat logis yang sifatnya ilmu pengetahuan, dan ini bisa dibuktikan. Yang dimana negara-negara di Arab sana kalau ingin menjadikan mereka cucu Nabi itu harus dites DNA baru keluar sertifikatnya. Balik lagi ya, jadi balik lagi ke masalah yang tadi. Ya kita tahulah kayak Muhammadiyah dan lain-lain kan tidak percaya akan Habib itu. Kenapa NU itu tidak mau mengeluarkan resmi gitu ya dari NU-nya sendiri gitu loh, fatwa resmi. Kalau mau menjadikan mereka keturunan Rasulullah ya tes DNA baru gitu. Fatwa itu aja gitu loh. Apalagi negara yang sifatnya ini akan membuat kecerdasan bagi masyarakat gitu. Jadi masyarakat ini supaya tidak mau dibohongi. Sebetulnya Pagit nggak masalah mereka mau syiar atau apa, tapi dalam bentuk konteks-konteks yang masuk akal. Dan ini sudah kita buktikan gitu. Artinya ada Mbak Alawi, Habib ya, tapi beliau juga nggak mau dipanggil Habib. Ini cerdas, berlogika. Siapa dia? Ya siapa lagi kalau bukan ayahnya Najwa Shihab, yaitu Quraisy Shihab. Quraisy Shihab ini ya Mbak Alawiyah juga, tapi kan jauh kalau sama yang tadi dibandingkannya. Dia tidak mau dipanggil Habib, kemudian ceramahnya ya kita tahu, dan kata Gus Dur, menurut Gus Dur ini adalah satu cendekiawan Islam tercerdas ya, yang maksud Gus Dur menunjuk tuh pertama Nurkolis Majid, kemudian Quraisy Shihab, yang ketiga Buya Sakur gitu. Gus Dur bilang seperti itu. Dan menurut Pagit Buya Sakur ya logis, termasuk ulama yang logis gitu, yang melihat realita berdasarkan fakta. Oke teman-teman, kita tarik kesimpulan dalam hal ini. Yang pertama supaya sebetulnya ini sifatnya pengajakan gitu. Para muhibbin ini sadar gitu. Sadar yang sifatnya begini, nggak usah diikutin. Kalau memang bisa menegur, kalau nggak mampu ya sudah keluar. Ada kok Habib yang bagus juga ya, Pagit bilang tadi ya, Quraisy Shihab gitu ya. Ini kan beliau juga tidak mementingkan gelar Habibnya, tapi ilmunya bagus. Ada yang kayak gitu. Yang kedua, ya gimana ya? Yang kedua ini agak susah. Yang pertama dari NU, ya walaupun tidak semua ulama NU mendukung, kita lihat aja di Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya. Jawa Barat juga banyak ulama-ulama NU juga yang sekarang juga sudah keras juga gitu ya, dan tidak ingin hal-hal ini terulang kembali. Cuman yang maksud Pak NU-nya ini adalah ormasnya gitu loh, atau negara sekalian. Negara ini peduli tentang ini gitu, artinya yang ngikutin aja kebijakan seperti di Arab sana ya, seperti di negara-negara Arab yang mengatakan kalau you mau jadi nabi, you mau jadi cucunya nabi, cek DNA, hasil tes DNA, kasih gratis tes DNA-nya oleh negara gitu, difasilitasi. Kalau sudah memang dia terkonfirmasi, silakan ngaku cucu nabi. Nah, begitu teman-teman. Oke teman-teman, menurut Pak Agit ini cukup sekian dan terima kasih.